Kita akan khotbah dengan judul dipelihara oleh Tuhan, subtemanya berkat, ya. Nah, kita baca dalam Ulangan 11 8 sampai 32. Panjang juga ya. Jadi saudara nyimak aja, saya yang kebut. Karena khotbah saya ini panjang, karena ini pengajaran, ya. Ini sampai jam 10, ya. Ini sebenarnya jamnya ini lewat 10, ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, kalau Pak Mario, Pak Hendri kan cepat ya, kan khotbah praktis ini pengajaran. Jadi kita perlu ya, jemaat kita ini jangan hanya praktis saja, sekali-sekali pengajaran ya. Nah, saudara simak, saya yang baca. Ulangan 11 8 sampai 32. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ayat 15, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik diberikan Tuhan kepadamu. Ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang gerbangmu, suatu panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ayat 24, sebab tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ayat 25, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ayat 29, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim
dan kutub di atas gunung Ebal. Ayat 30, bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon Tarbantin. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu hari ini. Ini kisah bahwa bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ya. Jadi bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun, lalu dia mau masuk tanah Kanaan. Nah, dari perikop ini yang cukup panjang ini kenapa saya baca? Karena kalau saya potong-potong nanti nggak nyambung, ya. Dan ayat yang kami ambil dipakai untuk judul ayat 12, ya. Suatu negeri, sama-sama kita baca, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Ya. Nah, disinilah kita juga baru selesai Bapak lama ya, 2025. Nggak terasa sekarang udah berapa? 1000 hari ya, 2025 ya. Dan sekarang masuk tahun 2026 sudah 2 bulan, nggak terasa ya. Tahu-tahu pasca ya Pak ya. Nah, kemarin anak saya Handoko, Mbak Wim mau berapa 68. Kemarin saya di kereta ditanya, Pak, Bapak kira-kira mau 50-an 5A. Saya udah, kenapa? Saya bentar lagi pensiun Pak. Berapa? Saya udah 57 Pak. Karena dia jaksa, saya 60 Pak, 62. Oh, terus kalau pas masih saya mau udah lewat pensiun, saya bilang. Saya udah 68, puji Tuhan ya. Kalau sesuai firman Tuhan, berarti berapa umur kita? 1 Petrus 70, tinggal 2 tahun. Ya. Sebentar ya. Bonusnya banyak. Jadi kalau kita lebih 70 tahun berarti bonus. Maka kehidupan saya terus terang aja, ya saya melayani di pengadilan, mau melayani di gereja, itu supaya jadi berkat lah bagi kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa kalau kita selalu setia sama Tuhan, katakan dipelihara. Saya menyambung ke kesaksian Pak Mario, Pak. Gagal ya Pak ya? Nah, Pak Mario waktu ibadah kemarin ngasih foto, kartu nama ada fotonya ya. Lalu Pak doakan, saya bilang jam 11 malam saya doakan ya. Ternyata digagal ya Pak ya, Bapak ibadah puasa. Pak, berarti kalau gagal Pak, Tuhan tidak izinkan di tempat itu Pak ya, pasti di tempat lain lebih baik ya. Jangan sedih hati Pak, pasti Tuhan kasih pekerjaan yang lebih baik untuk ponakan Bapak ya. Janji berkat dari Tuhan. Tuhan janjikan berkat kepada bangsa Israel ya. Tuhan akan memberikan tanah yang sangat baik kepada mereka ya. Jadi kalau kita lihat bahwa berkat ini bukan berkat jasmani dan berkat jasmani aja, tapi berkat rohani ya. Yang pertama, Tuhan akan memberikan tanah yang sangat baik kepada mereka, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu ya. Ulangan 31:20. Ya. Saya sebelumnya udah ngasih tahu si Rafli ya. Ini karena ayat saya banyak ya. Nah, Ulangan 31 ayat 20 ya. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Susu dan madu itu kalau membaca Alkitab jangan diartikan secara harfiah. Ya, ini tanah Kanaan seperti Indonesia banyak susu dan madu itu bukan. Artinya susunya banyak, madunya banyak bukan. Ini menggambarkan ya, ini bahasa parabola. Jadi supaya apa istilahnya itu subur lah. Ya, subur ya. Suatu
seperti ada kota tertentu ya, ada kota tertentu dia judulnya sebutnya imam apa ada, kalau Malang apa Pak? Jadi istilahnya itu supaya Kota beriman, kota hujan. ya, jadi seperti Kerawang, kamarnya padi ya, itu artinya dia subur karena padi ya. Sebenarnya Kanaan itu tidak terlalu subur ya. Kanaan ini tidak terlalu subur. Kenapa? Sudah ingat nggak? Waktu Yakub ya, yang punya anak 12 itu, yang laki-laki 12 itu ya, dia kan pada waktu itu kan kelaparan kan. Dia ke mana? Ke Kanaan, ya kan? Nah, pada waktu dia di Kanaan, maaf, dia ke Mesir kan? Berarti kalau kita lihat di sini, loh, kata Tuhan kok berlimpah susu dan madunya, tapi dulu pernah kelaparan loh. Ya, ini rahasianya apa sih? Kok Mesir di apa? Mesir di nggak kelaparan sampai Yakub apa? Sekeluarga Mesir. Ingat kan Yusuf sampai jadi perdana menteri, ya kan? Nah itu. Kenapa? Ya, karena ini sebenarnya Kanaan tidak terlalu subur karena telah terjadi beberapa kali kelaparan yang dicatat di dalam Kejadian dan Keluaran. Ya, nah, tadi seperti tadi istilah susu dan madu itu, ya, itu istilah yang sifatnya hiperbola. Misal ada kota dengan julukan artinya aman, artinya kota itu adil dan makmur. Nah, itu hanya bahasa yang begitu aja. Memang wilayah Kanaan subur dan ini sebuah berkat yang luar biasa bagi Israel. Kenapa dia katakan kok berlimpah susu dan madunya? Karena apa? Masalahnya dibandingkan Mesir dia lebih subur dan susunya. Tapi dia di sini bahwa Ulangan 11 ayat 10, Ulangan 11 ayat 10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti apa? Tanah Mesir. Dikarenakan Kanaan tidak seperti Mesir, sementara Mesir sendiri bukan negeri jelek. Kenapa? Karena ya, berarti Mesir kan subur juga, ya. Bilangan 16 ayat 13. Belum cukuplah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Ini orang bangsa Israel mengeluh sama Musa pemimpinnya, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Jadi sesubur-suburnya Mesir masih kalah dengan Kanaan. Kenapa? Jadi antara Kanaan dan Mesir itu bedanya di mana? Kan gua katakan tadi Mesir juga subur. Nah, Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri apa? Seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Artinya kebun sayur itu, Mesir itu kenapa tidak kelaparan? Karena dekat dekat sungai Nil. Tuhan menjadikan bangsa Israel, kamu nanti masuk Kanaan, nanti kamu akan menikmati seperti Mesir. Apa? Subur. Kenapa? Ya bedanya karena apa? Kalau Kanaan itu kering. Nah, sekarang tanahnya yang di tempat Israel itu, ya, bagaimana? Karena otaknya orang Israel, air laut bisa dijadikan apa? Air minum. Saya pernah sama istri saya sama anak-anak saya ke Israel. Saya kaget di hotel itu airnya kan waktu saya masuk hotel kan saya kan tanya resepsionis dengan bahasa Inggris ya sebisa saya. Saya mau minum kok saya di hotel sini kan sediain aqua. Mana nih aquanya? Dia tanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Jadi dia bilang, ya air keran itu kamu minum. Wah, kaget saya. Ternyata air dari laut.
saking pintarnya, ya. Makanya janji Tuhan kan kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa lain, kalau engkau memberkati Israel, engkau akan diberkati. Kalau engkau mengutuki Israel, engkau dikutuki. Yordania dekat sama Israel, ya. Makanya Yordania itu subur dengan apa? Dengan buah-buahan, ya, dengan anggurnya itu. Jadi kenapa Tuhan katakan kenapa tanah kering jadi subur? Masalahnya apa? Supaya bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Kalau orang Mesir nggak perlu mengandalkan Tuhan, ya inilah tetap aja dia hidup kan harus dari Tuhan juga. Tetapi Israel ini benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Tanahnya kering, tandus, ya. Tapi otaknya ini, saya pernah ketemu sama ya perwira tentara gitu ya, ngobrol-ngobrol sama saya, Pak. Waktu saya pendidikan di tahun pendidikan ABRI yang di Amerika itu, dia ngomong. Jadi waktu studi itu dia ngomong bahwa otaknya Israel kromosomnya itu lebih banyak, lebih dibandingkan dengan kita. Makanya dia pandai. Makanya tidak salah kalau orang saya dikatakan umat Allah, ya. Jadi kebun-kebun di Mesir itu harus dibuatkan selokan dulu. Jadi dari sini nanti ada namanya sekunder, lalu tersier, baru ke sawah-sawah. Kanaan nggak perlu, ya. Nah, ini bedanya. Makanya kenapa tanah Kanaan yang kering itu dikatakan subur. Jadi Tuhan siram sendiri dengan hujan. Ini luar biasa, ya. Jadi di daerah Timur Tengah jarang, kadang-kadang pernah 5 tahun nggak hujan, ya. Dia mengandalkan air hujan. Dulu itu air hujan itu betul-betul dari Tuhan, ya. Nah ini, ya tadi pertama tadi apa? Berkatnya apa? Tanah yang sangat baik. Yang kedua, ya, Tuhan akan memberikan seluruh tanah Kanaan. Seluruh tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka. Ulangan 11 ayat 23-25. 11, 23, 25. Saudara simak. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ayat 24, ya. Ayat 24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negerimu yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti janji-janji Tuhan. Jadi setiap tempat atau seluruh tempat yang diinjak kakimu apa diberikan kepadamu. Setiap yang diinjak, ya, itu menjadi apa? Menjadi milikmu. Tapi ini kadang-kadang menjadi dasar yang salah bagi beberapa orang. Saya nginjek nih daerah sini, saya nginjek tanah, pasti rumah ini nanti pasti punya saya nih, ya. Saya pakai mobil, bagus nih, saya pasti ini punya saya. Bukan, ayat ini bukan begitu, ya. Ini kadang-kadang kita kalau ya kurang belajar, waduh ini kan, loh gimana katanya diinjak kan punya kita. Bukan, ya. Jadi setiap tempat yang diinjak ini misal, ya. Jadi tidak. Jadi tiap tempat yang diinjak itu jadi miliknya itu dijanjikan Tuhan dengan batasan. Ada batasannya, Mas. Ya. Yohanes 1:3-4. Setiap tempat, ya, Yosua 1:3-4, ya. Setiap tempat Yosua 1 ya? Enggak ada ya? Yosua 1 Pak Kardan 1, coba baca Pak, Yosua 1:3-4 Pak. Yosua 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat,
seluruh tanah yang orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Jadi ada wilayah yang tidak diberikan Tuhan, biarpun diinjak Israel, ada batasannya. Di dalam kehidupan kita juga sama, ya. Saya kok sudah berdoa ini menginginkan sesuatu, ya. Nah, saya karena memang sudah tua ya, udah pengalaman banyak lah. Oh, kalau saya berdoa nggak berhasil berarti Tuhan kasih yang lain. Memang ya bagi saya ringan-ringan aja karena udah kebiasa. Pak Mario, mungkin Pak Mario kan masih muda. Waduh, kok begini? Kalau saya berarti udah nggak izinkan. Karena saya pegang ayat bahwa dunia itu dikehendaki Tuhan. Saya pernah khotbah di sini. Kita memilihkan waktu itu saya kasih ilustrasi kalau saya punya pacar ABC, mana A punya kelemahan, B punya kelemahan, C punya kelemahan, tapi semua ada kelebihan kan. Tetapi pada waktu saya menentukan si C, berarti apa yang saya ucapkan lidah ini berarti itu adalah ketetapan Tuhan. Ya. Makanya Tuhan di ayat di Alkitab dikatakan kita mereka-reka tapi Tuhan menetapkan. Ya, itu. Jadi ada wilayah yang tidak diberikan Tuhan biarpun diinjak Israel. Ayat ini tergenapi waktu zaman Salomo, ya. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan umur panjang kepada mereka. Ulangan 11 ayat 9 dan 21, ya. Pakar saya Pak. Ulangan. Ya saya nggak serah. Ulangan 11 Pak, ayat 9 dan 21. Demikian firman Tuhan ayat yang 9. Ulangan 11 Pak Ulangan 11 ayat 9 dan 21. dan 21. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberinya kepada mereka dan kepada keturunan mereka satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Makasih Pak. Lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Ya. Ini firman Tuhan dikatakan apa? Tanah yang dijanjikan Tuhan yaitu tanah Kanaan. Nah, bagaimana kalau kita tinggal di Indonesia? Kena enggak ayat ini nih? Ya relevan tidak? Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau diterapkan kepada orang Kristen tidak cocok, ya. Karenanya waktu Paulus mengutip ayat ini untuk orang Kristen, Paulus buat modifikasi, ya, supaya ayat itu kena, ya, di dalam Efesus 6 2-3 Pak Karjan. Efesus pasal 6 2 dan ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umurmu di bumi. Kita masuk di sini, ya, di Indonesia kan tadi kan Kanaan tuh. Ya. Ya. Nah, jadi panjang umurmu bumi, maka kita di Indonesia mendapatkan juga berkat umur Panjang. panjang. Nah, tetapi kenapa banyak orang percaya mati muda? Ya kan? Orang percaya banyak mati muda. Nah, kok Tuhan katakan kan panjang umur. Apakah umur ini dapat diperpanjang? Tidak. Ya. Saudara masih ingat Raja Hizkia ya Pak? Ya. Kembali ke Hizkia diperpanjang 15 tahun. Ya. Memang dari sudut pandang manusia dia diperpanjang, tapi menurut sudut pandang Allah itu tidak diperpanjang dia. Ya. Jadi kita melihat. Jadi kalau umur kita ini, ya saya entah berapa tahun lagi ya, itu ditetapkan Tuhan. Ya, ada orang bayi lahir juga meninggal, baru 3 tahun meninggal. Ya, ada orang yang 50 meninggal. Ya, tapi ada orang yang karena banyak beban pengen mati. Kita pengen umur panjang, tapi dia Pak Lukas saya mendingan mati aja deh. Hah? Saya aja pengen umur panjang gitu mati. Aduh penderitaannya berat. Kalau orang bicara gitu, berarti ini bukan Kristen sungguh-sungguh.
Kalau kita kerja sungguh-sungguh, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi umur tidak bisa diperpanjang. Tuhan sudah menetapkan batas umur setiap orang. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27, Ya. demikian firman Tuhan. Ayat 27 ya. Ya, 27. Eh, Matius 6. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sahasta. Sahasta itu segini loh. Ini sahasta. Kira-kira 45 cm. Kok Pak Lukas tahu baca di Alkitab di belakang itu ada apa namanya? Kamus. Kamusnya ada. Makanya kalau baca Alkitab, lihat di kamus. Oh, ini pendeta pintar. Bukan, pendeta bukan pintar, lihat di belakang. Ada centekannya. Ya. Ya. Makanya saya suka dapat, saya kalau saya sebutin, ada beberapa pendeta yang ke saya, Pak, Mas, saya tolong di inilah Pak, dibikin korbannya lah. Saya ini Pak dapat tugas Yeremia sekian-sekian, pendahuluannya bagaimana, terus konteksnya bagaimana, terus aplikasinya gimana, saya kasih tuh. Sisi Pak, saya email ya makasih. Saya suka dan minta ya kasih gitu, ya. Dan waktu dia khotbah, dia tanyakan waktu khotbah, kebetulan orang itu di gereja bukan kita, bukan aliran. Kalau kita kan aliran karismatik nih, ada aliran yang lain, Protestan. Waktu dia khotbah, pendetanya ngomong, Bu, kok khotbahnya Ibu bagus sih? Terus sebenarnya bukan saya. Kenapa? Dari kakak saya. Waduh. Kenapa? Kalau di Protestan, ya Protestan, itu dia lulus di S1 Salatiga. S1 Salatiga, dia langsung itu jadi pendeta. Makanya gereja Protestan itu jadi dia melayani itu seperti jabatan. Saya mengalami di sini nih, dapat pertama itu satu bulan 5 juta, ya 1 juta. Nanti dia pindah lagi ke tempat, tidak orang tugas seperti itu gitu. Nah, makanya dia ngapain memperdalam? Kalau menurut saya ya, ngapain? Wong saya digaji kok, gitu. Itu menurut saya ya. Jadi saudara itu cerita sama saya begitu, ya. Nah, mereka, ya saya dulu Protestan, saya dulu kan di Protestan saya, dulu saya gereja Kristen Jawa, itu. Ayat-ayatnya udah ditulis, lagunya ditulis, ya. Dia kan nyanyi kan nyanyi diem aja kan, ya kan. Kalau kita kan jingkrak, makanya saya pernah khotbah di sini kan ada orang yang nikah kan, satu Protestan, satu karismatik. Pada waktu si A ini Protestan, si B karismatik. Lalu saya bilang, Mas, aku ini beda agamanya podo Mas. Tapi kue alirannya kan beda. Wis podo wae, yang penting percaya Yesus. Yang penting percaya Yesus ya udah. Waktu si istrinya yang karismatik ke gereja Protestan, dia ngomong beda. Mas kok kayaknya ini gitu, nggak hidup. Ya memang ngono kan gitu kan. Itu kok kayak nggak aktif gitu. Nah, ya udah nanti ke gerejaku ya minggu depan. Suaminya ke gereja istrinya. Wah, tepuk-tepuk dia diem juga ya. Mulai di rumah. Nah, gerejamu pilih sih apa? Wong nyanyi sama Tuhan kok jingkrak. Ah, itulah. Sebenarnya itu tergantung dari kitanya aja. Sebenarnya tergantung dari kita. Istilahnya gini, kita mau jingkrak, mau enggak ya sama aja, ya. Makanya pernah saya ngomong ke Pak Maria ya, saya ngomong gitu. Jadi ada orang yang suka, maaf ya Pak, ada orang yang suka doanya panjang-panjang, ya. Ada saya kan dikasih tugas ini lama nggak doa ya kita kan lingkungan keluarga ya. Saya lama nggak lama saya, karena saya tahu, saya mendalami mengenai doa. Doa itu sebenarnya apa yang kita ucapkan itu, umpamanya nih, saya mau pulang ke Kerawang, Tuhan pimpin perjalanan kami, sudah, pasti Tuhan pimpin. Tapi Tuhan jauhkan dia nanti macet,
nanti kecelakaan, ya, nanti ketemu Bensin. bus, ya. Tapi tolong Tuhan ya bikin lancar dah. Tuhan kita berdoa itu Tuhan tahu apa yang kita pengen itu yang tahu. Si Pak Mario sama Bapak Boti puasa tahu, Amin. tahu. Cuma kenapa kita itu hanya Tuhan kenapa sih? Tuhan tuh tahu apa maunya kita. Tuhan mau kita berdoa tuh Tuhan mau supaya apa? Kita mengakui Dia gitu. Mengakui Dia itu sebagai Tuhan satu-satunya. Itu saja. Ya maaf ya Pak ya. Ada yang dua ekspresif, ada dua yang Ya, itu. Ya, makanya saya kalau dikasih doa cepat. Karena saya belum tahu apa yang Tuhan sama Tuhan udah tahu kok. Yang penting intinya, ya. Maaf ya. Jadi 3 berkat tadi ya, 3 berkat tadi apa tadi? Tuhan akan memberikan tanah yang sangat baik, ya. Kepada mereka Tuhan akan memberikan seluruh Kanaan, yang Tuhan akan memberikan umur panjang. Ini relevan nggak sama bagi orang Kristen? Ya kan? Relevan nggak bagi orang Kristen? Apa urusannya kita dengan tanah Kanaan? Apa urusannya kita dengan tanah diinjak karena milik kita? Apa urusannya kita umur panjang? Ya kalau umur panjang bisa relevan Pak. Ya. Tapi umur panjang tidak selamanya jadi berkat Pak. Ya kan? Umur panjang jadi berkat Pak. Tidak selamanya jadi berkat. Ya. susah. Ada yang orang juga hidup susah. Nah, kalau Ketuaan juga susah. Menyusahkan orang lain. misalkan orang lain Pak. Iya. Kalau Pak Bardi ngomong gitu Pak, saya juga nggak pengen. Terus terang aja Pak, saya nggak mau pengen umur panjang-panjang Pak. Kasihan anak saya yang ngurus Pak, kalau saya sudah begini gitu. Aduh, dalam hati aduh, papanya nggak mati-mati. Kan gitu kan, capek saya ngurusinnya kan gitu kan. Bisa saja begitu kan. Jadi kalau umur panjang bisa relevan, tapi umur panjang tidak selamanya jadi berkat. Ya kalau sehat nggak apa-apa, begitu kan. Jadi umur panjang tidak selamanya jadi berkat. Bahkan Paulus bilang di dalam Filipi 1:21 Pak. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini kata-kata Ahok tuh. Suka mengatakan begini kalau dia di dalam YouTube ya. Jadi 3 berkat ini semua berkat apa? Berkat jasmani. Ya, ini kan semuanya berkat jasmani. Ya. Dan rasanya tidak terlalu relevan dengan kita di sini. Kita harus melihat perubahan paradigma. Perjanjian lama itu hanya mau berkat aja. Kita di dalam hidup di era perjanjian baru sudah mengambil berkat. Ya. Kenapa nggak ambil berkat? Karena bahwa berkat yang utama kita itu keselamatan. Berkatnya orang perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama itu jasmani. Ya, karena pada waktu Tuhan Yesus belum hadir, ya. Jadi firman Tuhan tidak kekal, tapi kadang wahyu itu apa? Yang sifatnya progresif. Contoh Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus, ya. Kalau saudara berdosa, kira-kira Roh Kudus tinggal saudara tidak? Pak Karjan lah. Kalau orang lain takut sih, Pak Karjan aja lah. Yang terdekat saya. Ya Pak Karjan, sekarang saya tanya, kalau Pak Karjan berdosa kira-kira Roh Kudus tinggal Bapak nggak? Nggak tinggalkan. Tidak tinggalkan. Tidak akan tinggalkan, biarpun Pak Karjan tiap hari berdosa. Tidak tinggalkan. Karena apa? Sudah diampuni. Amin. Ya, amin. Kalau Roh Kudus ditinggalkan saudara, maka kalau Roh Kudus tinggalkan saudara, Pak Karjan, berarti janji Tuhan itu salah. Karena dia pernah berfirman apa? Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, berarti kalau kita sudah percaya Yesus, kita ada Roh Kudus, biarpun kita berdosa, ya, tetap Roh Kudus tidak tinggalkan. Kenapa Raja Saul ya berdosa, Roh Kudus mundur daripada dia? Iya kan? Perjanjian lama kan gitu. Jadi Roh Kudus itu waktu Saul dikasih Roh Kudus, lalu Roh Kudusnya
karena Saul berbuat dosa, Roh Kudusnya mundur. Contoh kedua, setelah Daud berzina, dia bilang apa? Ya Tuhan, jangan ambil rohku daripada. Maksudnya Roh Kudusnya jangan diambil Tuhan. Dia berzina sama siapa? Ya, Batseba, ya. Nah, artinya pekerjaan Roh Kudus di PL dan PB itu berbeda, ya, berbeda. Di dalam PL, tujuan kasih Roh Kudus itu kepada orang yang tidak percaya untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, dia kasih Roh Kudus. Tapi pada waktu orang yang dikasih Roh Kudus dia berbuat dosa, dia ambil, ya, itu. Nah, tapi kita lihat di dalam, berarti di PL Roh Kudus diberikan, berarti di PL itu di perjanjian lama itu Roh Kudus tidak diberikan secara permanen. Kalau Roh Kudus di dalam kehidupan kita perjanjian baru itu permanen. Ini berkaitan dengan keselamatan. Jadi mereka tetap masuk neraka, ya. Tapi di PB konsep itu berubah. Waktu kamu percaya Yesus, kamu diberikan Roh Kudus, dan sekali kamu Roh Kudus itu tidak pernah ditarik kembali, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Nah, terus di sini kalau Roh Kudus masuk si A, lalu bagaimana si A berbuat dosa terus? Roh Kudusnya tidak meninggalkan saudara, tetapi Roh Kudusnya apa? Di sini dikatakan berduka. Maka dikatakan bahwa makanya dibilang jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berduka, sedangkan Roh Kudus itu yang memberikan sukacita. Karenanya kalau orang terus berdosa, seperti contoh tadi ya, Pak Kasdan maaf ya, itu bagaimana dia mau dapat sukacita? Ya, sumber sukacitanya sudah ada. Nah, sekarang ini Lukas ini konsep berkat. Roh Kudus di PL disemerahkan di dalam PP. Konsep berkat, ya. Konsep berkat di dalam PL, ya PL maksudnya perjanjian lama ya. Itu diubah dan disempurnakan di dalam PB. Israel di perjanjian lama berkatnya melimpah ruas secara jasmani. Kalau berkatnya orang Kristen, kalau kita menggunakan ayat tadi, ayat untuk orang Israel, bahwa kalau kita setia sama Tuhan akan diberkati, ya, itu bahwa nggak ada orang Kristen miskin. Jadi mestinya berkat itu mestinya kita tuh nggak miskin kalau menggunakan ayat itu, ya. Tapi memang berkat jasmani di perjanjian lama itu ditonjolkan secara luar biasa, maka janjinya berlimpah-limpah. Amin. Sebenarnya kita itu kalau ini kita doa Yahweh itu sebenarnya sudah nggak sesuai dengan kita. Hidup itu berlimpah-limpah, sudah nggak cocok sebenarnya. Tapi ada gereja yang masih menggunakan, ya monggo lah. Kita. Ya, itu harusnya enggak. Itu sudah bergeser. Itu kita bisa berlimpah-limpah, kan? Ya. Nah. Ya, tapi kalau mau menggunakan ya monggo lah. Kan saya hanya istilahnya hanya Protes, jelaskan. menjelaskan saja. Ya. Jadi ya segini kita terus terangnya kita ambil aja Pak. Bener enggak sih ini nih? Kan gitu Pak. Karena tadi sudah saya bilang ini konsep perjanjian lama udah beda dengan perjanjian baru, ya. Nah, jadi kalau di PL ditonjolkan itu berkatnya luar biasa, tapi di PP enggak. 2 Korintus 9 ayat 6 Pak. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Amin. Ini menabur apa nih? Ini bukan menabur uang. Kita sering mendengar khotbah begitu, berilah persembahan sebanyak-banyaknya kalau saudara mau diberkati. Ya, ini berkati. Kalau kasih 1 juta, Tuhan kasih 100 juta. Ini namanya dagang dong.
Dagang dengan Tuhan. Cari cuan. Ini namanya cari tuan dengan Tuhan. Cari cuan, cari uang dengan Tuhan. 2 Korintus 9 tadi kan apa? 2 Korintus 9 tadi itu tadi apa Pak tadi? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit kan? menabur banyak, dia akan menuai Nah, banyak. ini jangan lepas dari ayatnya, lepas konteksnya. Konteks itu ayat sebelumnya, ayat sesudah itu apa? Ya. Nah, makanya kalau ambil ayat jangan asal comot ayat. Makanya saya tak baca semua. Ya. Masalahnya jangan dicomot ya. Jadi kita harus ayatnya apa sih? 2 Korintus 9 ayat 6 itu Pak, baca Pak. Ya, ya. 8, 10, 11. Camkan ini apa? 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 10 Bu. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11 Bu. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nyambung nggak dengan kekayaan? Nggak nyambung, ya kan? Makanya jangan asal nyomot aja. Ayat 8 dikatakan kebajikan, ya, berbagai kebajikan, ya, bukan duit, ya. Terus tadi ayat 10 apa? Buah kebenaran, bukan duit lagi kan? Yang 11 dikatakan apa tadi? Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan. Jadi bukan duit, ini soal rohani, ya, rohani, ya. Nah, saya kutip di Pendeta Rafrat nih, Pendeta Rafrat di Jakarta. Dia katakan gini, murah hati itu artinya hatinya murah. Kalau barang yang murah gampang didapat, ya. Kalau mahal susah didapat. Kalau hatinya mahal susah didapat. Tapi kalau hatinya murah maka hatinya gampang didapat. Dengan begitu kalau hatinya sudah didapat, dompetnya juga didapat. Ya. Nah, jadi di sini masalahnya kemurahan hati itu adalah kemampuan untuk memberi, ya. Di Bapak Gembala beberapa kali sampaikan di grup, kita harus murah hati, ya. Ya. Jadi ayat itu tadi ya maksudnya ya. Nah, ini saya akan ngasih contoh kesaksian ini, contoh kesaksian yang mengenai jangan asal takut ayat comot ayat. Jadi katakan gini, ini ada kesaksian. Ada seorang pendeta waktu dia kuliah tahun 90-an. Ya, pendetanya kalau saya sebutkan. Terus membuat dia kuliah. Jadi dia dari Indonesia Timur kuliah di Malang, Pak. Kuliah di Malang. Nah, pada waktu kuliah di Malang, pada waktu kuliah di Malang dia kuliah di asrama. Dulu tidak ada HP. Ya. Dia dulu tidak ada HP. Lalu surat menyurat, ingat nggak? Surat menyurat. Jadi dia kirim ke koresponden, ya. Dia kirim surat dari Malang, kirim ke Nusa Tenggara Timur, dikirim surat. Nah, suatu surat kira-kira bunyinya begini. Surat itu dulu kalau keterima surat kan kita rebutan kan. Kadang-kadang, mah itu surat, mah aku baca dulu. Kadang-kadang sama itu saya gitu, mah, suratnya duluan, saya duluan, kan rebutan mau baca surat. Artinya, enggak, saya dulu. Ya, akhirnya suratnya dibaca mamahnya, ya. Bunyi suratnya begini, Mah, saya waktu menginjili orang-orang di alun-alun Surabaya, mereka tersinggung karena diinjili. Dan mereka marah-marah sama saya, lalu mereka mau pukul saya, dan saya lari, mereka mengejar saya sampai
Akhirnya saya terpojok, lalu mereka pukul saya sampai babak belur, sehingga jari saya potong. Waduh, waktu mamanya batu, aduh anakku, kenapa kamu jadi begini? Kamu sih sudah dikasih tahu kalau nginjil ke orang jangan sembarang orang. Ya. Lalu suratnya apa? Lalu suratnya diambil sama, ini Pak, baca nih surat anakmu nih. Sini saya baca. Ya baca. Nah, ternyata waktu ayahnya membaca surat ini, ya, lalu papanya panggil, nih baca nih. Kenapa? Ternyata itu hanya mimpi. Jadi waktu mamanya baca itu belum selesai, hanya mimpi. Nih baca nih kamu, apa? Itu hanya mimpi. Ya maka ini contoh. Makanya kalau ngambil ayat, ya kita semua kan hamba Tuhan mau Pak. Disambungkan dulu lah, kayak seperti yang konsep tadi ya Pak ya, itu ya. Jadi, di situ dikatakan bahwa, jadi banyak orang kaya hartanya, tapi hatinya dia tidak kaya dalam kemurahan. Jadi maksudnya kaya itu kayak kemurahan, ya, murah hati, ya. Kalau saudara naik motor, Pak ya, saudara naik motor. Pak Mari suka naik motor nggak Pak? Siap. Suka motor. Terus kalau Bapak ditilang polisi, Bapak diminta uang ya, 150.000 umpamanya. Bapak ikhlas nggak Pak? Nggak pernah. Ya, ikhlas. Oh, polisi takut ya? Enggak takut, tapi enggak Nggak pernah ya? naik motor maksudnya. Ya Rafli lah, katakan Rafli naik motor, ditangkap polisi ditilang nih, ya, nggak pakai helm, diminta 150.000. Apakah Rafli pada waktu ngasih uang 150.000 ke polisi itu mengasihi nggak? Nggak mengasihi. Apa? Memaki. Makanya ada cerita dulu, ya, ada cerita gini. Jadi ada sopir angkot ya polisi. Ini cerita, nah kejadian. Maksudnya udah kasih nih. Kalau bahasa Sunda lebok lu. Lebok itu bahasa semangat lu. Ya. Jadi kita kan nggak apa? Kita itu tidak mengasihi. Ya, ciri murah hati yaitu orang yang suka memberi. Jadi kita ke polisi tadi memang tidak mengasihi. Ya, biarpun kecil, kecuali ngomongnya apa? Terserah kita. Kasus beneran ya, contoh ya kesaksiannya ini. Kasus Uya kemarin ya, saya Uya. Itu ceritanya gini. Itu kan disidangkan di Pengadilan Jakarta Timur, karena Uya ya, tinggalnya di Duren Sawit. Dia masuk ke wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwanya banyak. Yang saya dengarkan terdakwa 2 itu pernah mengambil batu, melempar batu dan melempar bambu itu. Jaksa 10 bulan, dia divonis 5 bulan. Kalau dia direkam September ya udah menutup sebentar lagi. Oke? Nah, yang satu lagi itu yang ngambil kucing Inggris itu apa gitu loh. Ya. Kasih ya itu. Nah, jam 11 malam dia ambil kucing, dia ambil. Tanya hakim, kok kamu ngambil kucing? Saya menyelamatkan gitu kan. Itu pun dibela sama si ini pengacaranya. Ini mas saudara pengacara, pledoi saudara, ini kita kan penyelamatan Bu. Ya itu kan keselamatan. Tetapi dia memang selamatkan. Dia ambil helm, ngambil sepatu, pampers, ya, ambil helm, sambil kandangnya stainless. Dia bawa pulang. Nah, pada waktu si entah suruhan Uya mau ngambil kucing itu, suruh nebus berapa? Kalau nggak salah 1.500.000. Hakimnya menganalisa kan, pledoinya pembelaannya kan itu kan untuk membela orang kan. Hakimnya ngomong gini, kalau memang dia katakanlah niatnya mengasihi atau hanya untuk menyelamatkan, ngapain harus nebus? Harus bayar, itu kan bukan miliknya. Tahu nggak? Iya betul. Nah, artinya apa? Kena ayat mengenai pencurian pemberatan karena diwaktu kan pada waktu malam, ya. Kena berapa? 6 bulan. Ya beda sebulan lah. Nah ini, makanya kita lihat,
Ini tuh buat kita semua ya. Pada waktu kalau kita mau ngambil, ya, mau nyampat punya orang, jangan minta duit kecuali dia nanya, Iya. Pak ini buat uang ongkos Pak. Dia ngomong kalau kamu nggak kasih Sulaiman, saya nggak kasih. Tapi kan emangnya barang kamu. Iya. Itu kan hasil sosial. Ya, itu Pak. Jadi, nah terakhir nih, ada nih. Jadi di sini kaya dalam kemurahan. Jadi Paulus tidak kaya, dia jadi apa Pak? Kerjanya Pak? Paulus Pak. Bapak saya. Tukang tenda. Tenda, Tukang buat tenda. tenda. Bikin tenda. Dari Paulus tukang tenda itu untuk biaya apa? Penginjilan pelayanan. Jadi konsep berkat di perjanjian lama, berkatnya berlimpah-limpah, di PP jadi cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup. Makan apa udah cukup. Makan kan cukup. Jadi doa Bapak pakai nih. Doa pakai kalau kita doa sampai kan terakhir seperti doa saudara Tuhan Yesus kan. Itu cukup. Jadi Pak Pendeta, Pak Lukas jadi nggak boleh dong orang kaya. Orang kaya kalau kaya puji Tuhan. Tapi nggak usah kita minta berlimpah-limpah. Tuhan kasih kok kalau dia percaya, kalau kita percaya, ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu hanya berkat jasmani. Sedangkan di dalam PB itu berkatnya kalau perjanjian lama berlimpah-limpah, kalau kita cukup. Terakhir nih, ada seorang pernah bilang saya, kenapa Pak Pendeta doa Bapak kami ditulis Pak minta hari ini, betul nggak? Berilah kami makanan hari ini. Pak, kenapa sih Pak nggak ditulis bukan hari ini untuk setahun? Iya kan? Hari ini capek saya doa Pak, kok sehari? Nah, kalau minta hari ini supaya apa? Supaya Tuhan kasih untuk hari ini, besok supaya minta lagi. Kalau minta 1 tahun, ini artinya nantinya berdoanya tahun depan, ya. Artinya Tuhan supaya mau kita bergantung pada Tuhan pada setiap hari. Dulu Kristus belum datang, belum ada keselamatan bagi mereka belum dalam Kristus. Berkat jasmani diberikan supaya mereka bisa lihat kasih Allah. Tapi ternyata kita, Kristusnya sudah datang. Kalau kita lihat kasih Allah, jangan lihat isi dompetmu, ya. Mau lihat kasih Allah, jangan lihat jumlah rekeningmu. Kalau kau mau kasih Allah, lihat ke salib. Artinya apa? Ke penderitaan. Kau tahu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ya, Dia akan menyerahkan kepada anak-anaknya. Jadi orang Kristen tidak harus miskin, tapi juga tidak harus kaya, ya. Maka jangan berpegang pada teologi kemakmuran, ya. Tapi jangan juga berpegang pada teologi kemelaratan. Kalau kita sudah bekerja dan sudah berjuang, Tuhan kasih cukup, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih kita lebih, artinya Tuhan mau supaya kita pun juga kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak kami